Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena ada kendala sesuatu, kita harus melakukan perkuliahan hari ini untuk mata kuliah perawatan modalitas dengan cara daring ya. Baik, hari ini saya Eka Malvasari akan menjelaskan terkait dengan terapi modalitas pada perawatan jiwa. Pasti teman-teman sudah belajar tentang sebelumnya tentang konsep modalitas apa, tapi saya akan review sedikit tentang apa sih terapi modalitas itu sebelum kita masuk ke dalam keperawatan jiwanya. Nah, pastinya kita harus paham dulu bahwa kenapa harus ada konsep terapi modalitas, karena modalitas itu adalah sebuah cara untuk supaya si pasien kita itu mampu mengembalikan atau menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau di keperawatan jiwa, apa yang disembuhkan? Ya, yang disembuhkan adalah jiwanya, ya. Makanya namanya self healing, self healing, maaf. Ya. Jadi jiwanya ini diharapkan seseorang itu secara mental mampu dirubah secara sendirinya oleh orang tersebut. Nah, apa-apa aja yang dirubah dalam mental itu, pastinya dari mental itu yang dilihat juga adalah perilaku. Perilakunya apa yang dirubah? Dari perilaku maladaptif ke perilaku adaptif, ya. Dan kenapa kita pakai terapi modalitas? Nah, karena perilaku manusia itu bisa dirubah. Nah, dengan apa? Bisa dibantu dengan terapi modalitas. Nah, apa tujuannya? Seperti saya bilang tadi, bahwa kalau di keperawatan jiwa, itu dia akan membantu. Dengan terapi modalitas itu dibantu untuk mengembalikan atau merubah dari yang jelek menjadi yang baik. Nah, dalam keperawatan jiwa, pastinya akan ada konsep pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, jadi ingat ya, dalam keperawatan jiwa itu, yang perlu kita ingat adalah adanya terganggu pikiran, perasaan, dan perilaku. Makanya tujuan dari terapi modalitas pada perawatan jiwa ini adalah merubah perilaku, menggeser pikiran dari pikiran negatif ke positif, ya, pikiran, merubah pola pikir yang negatif, membuka wawasan, menyamakan persepsi, dan memberikan pengetahuan. Nah, apa-apa aja jenis terapi modalitasnya? Nah, di dalam keperawatan jiwa itu ada beberapa terapi modalitas. Ada terapi individu, ya, ada terapi lingkungan, ada terapi biologi, ada terapi keluarga, terapi kelompok, dan terapi bermain. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, apa itu terapi individu? Nah, terapi individu ini khusus untuk individu saja atau terapi yang dilakukan hanya untuk individu. Contohnya apa? Yang pertama adalah kognitif terapi atau CT atau terapi kognitif. Ya, tujuan dari terapi kognitif ini adalah merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan harga diri rendah. Ya, pasien-pasien yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang apalah diriku ini, saya adalah orang yang tidak berguna, saya adalah orang yang merasa paling malang di dunia ini, saya adalah seonggok yang sudah kering yang tidak ada lalatnya lagi, mungkin seperti itu ya. Nah, itu namanya pikiran negatif. Pikiran negatif itu yang akan kita rubah ke pikiran positif dengan terapi kognitif. Nah, bagaimana cara terapi kognitif? Nah, kalau saya jelaskan panjang lebar ini berarti nanti ada mata kuliah khusus terapi kognitif. Tapi saya akan jadi untuk saat ini saya hanya menjelaskan terapi kognitif itu aja dulu. Nah, untuk terapi kognitif ini perlu waktu 6 sampai 12 sesi atau 12 pertemuan. Nah, supaya apa? Tadi biar merubah pikiran negatif ke positif. Contohnya ini pasien-pasien halusinasi yang di dalam pikirannya itu selalu negatif atau pasien-pasien HDR yang dalam pikirannya itu selalu negatif, yang merasa dirinya tidak berguna, merasa orang paling malang di dunia. Nah, itu kita rubah dengan terapi kognitif. Cara-caranya, saya bilang tadi, ya cara-caranya ya
Nanti kalau ada sesi berikutnya saya akan ajarkan. Kemudian ada CBT namanya. Nah, kalau tadi kognitif terapi, sekarang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi dicampur antara kognitif dan behavior. Kognitif pikiran, behavior perilaku. Jadi terapi pikiran dan perilaku. Jadi dengan pikirannya dirubah, perilakunya juga dirubah. Jadi ini untuk pasien-pasien dengan halusinasi dan resiko perilaku kekerasan. Misalnya pasiennya itu di dalam kepalanya disuruh oleh temannya di dalam kepalanya itu untuk membakar rumah orang misalnya. Membakar rumah kan itu perilaku kekerasan. Nah, cara kita mengatasi atau merubah perilakunya dan pikirannya itu dengan cognitive behavior therapy. Ini perlu banyak sekali sesi. Tidak bisa sekali sesi atau 2 kali sesi itu langsung orangnya sembuh, halusinasinya hilang, terus dia nggak marah-marah lagi. Tidak. Jadi perlu waktu lama untuk melakukan sesi ini. Kemudian ada behavior therapy atau terapi perilaku. Nah, ini hanya untuk khusus perilaku saja, yaitu mengubah perilaku negatif ke perilaku positif. Misalnya nih untuk pasien-pasien yang tidak mau mandi. Nah, kalau kalian nih ke rumah sakit jiwa, pasti akan ketemu nih pasien-pasien yang busuk, rambutnya gimbal, terus badannya kotor, kukunya panjang, tak mau mandi, terus duduk menyendiri di ujung samping itu. Nah, bagaimana caranya supaya dia mau mandi? Nah, itu bisa dengan behavior therapy, karena kita akan merubah perilaku ya, dari perilaku negatif. Apa tadi perilaku negatifnya? Tidak mau merawat diri atau mandi, ke perilaku positif yaitu mau mandi dan merawat diri. Nah, jadi terapi perilaku ini juga ada banyak sesi. Saya juga pernah melakukannya untuk pasien. Waktu itu pasien saya benar-benar tidak mau mandi sama sekali. Jadi dilakukanlah terapi perilaku seperti itu. Kemudian ada terapi lingkungan. Nah, terapi lingkungan ini adalah terapi yang dilakukan untuk mengorientasikan lingkungan baru. Ini contohnya pada pasien-pasien yang ada di LP atau lembaga pemasyarakatan atau di penjara. Nah, itu perlu adaptasi ya. Bagaimana caranya beradaptasi ya dengan orientasi. Nah, terapi lingkungan ini bisa membantu seseorang yang dari awalnya itu tidak mampu beradaptasi, itu diharapkan mampu beradaptasi. Ya, misalnya dia sudah di penjara selama 15 tahun, tentunya ada banyak perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang berubah. Nah, dia harus keluar LP. Nah, itu perlu juga orientasi sebelum keluar LP, apa-apa aja perkembangan zaman yang sudah berubah. Kemudian terapi biologi. Nah, terapi biologi ini adalah terapi yang dilihat dari sudut pandang biologis. Ada psikofarmaka. Psikofarmaka ini maksudnya adalah dengan obat-obatan. Jadi, kita mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilakunya tadi dengan obat-obatan. Nanti kita akan belajar lebih spesifik lagi di keperawatan jiwa. Kemudian dengan nutrisi dan ECT. Nah, ECT ini kalau kalian pernah lihat nonton film, kalau kalian pernah nonton film Beautiful Mind, tapi bukan film Korea ya, film barat Beautiful Mind, itu ceritanya tentang pasien gangguan jiwa tapi dia profesor, itu dia pernah di ECT. ECT itu elektrosefalo apa gitu saya lupa. Jadi si pasiennya itu diberi rangsangan listrik di kepalanya ya. Jadi kayak diberikan kejut listrik tapi di kepalanya ya. Diharapkan pasien-pasien ini kalau orang gangguan jiwa itu kan terjadi perubahan neurotransmitter di otak, baik itu dopamin, serotonin, GABA, dan lain-lain. Nah, diharapkan dengan diberikannya ECT itu terjadi perubahan-perubahan tadi. Nah, ECT ini dianjurkan untuk pasien-pasien yang memang tidak ada sama sekali kemajuannya. Misalnya sudah berminggu-minggu dirawat di rumah sakit, kemudian sudah dibelikan obat, tapi tidak ada kemajuan. Ini adalah pilihan terakhir. Kenapa seperti itu? Karena ECT ini menyakitkan. Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian dikejutkan listrik. Nah,
Ini pasien gangguan jiwa yang sebenarnya juga manusia, cuma bedanya adalah dia gangguan jiwa, beda sama kita, tapi diberikan kejutan listrik. Nah, oke, kalau misalnya orang diberi terapi kejut listrik untuk jantungnya, itu kan biasanya untuk pasien tidak sadar. Ini sadar loh mereka merasakan sakitnya. Makanya SCT ini diberikan itu terakhir-terakhir atau sudah tidak ada cara lain lagi. Kemudian terapi okupasi. Nah, ini adalah terapi untuk melatih supaya pasien itu mampu punya kemampuan yang mandiri atau kemampuan tertentu agar bisa hidup mandiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pasien-pasien gangguan jiwa ini mengalami harga diri rendah karena setelah pulang dari rumah sakit setelah sehat itu mereka menyatakan masih malu, tidak bisa mencari uang, tidak dapat pekerjaan. Nah, akhirnya mereka jadi kambuh seperti itu karena tekanan sosial, tekanan ekonomi, tidak mampu mencari uang, mereka harus mencari makan. Nah, terapi okupasi ini bisa dipakai untuk melatih si pasien agar dia mampu hidup secara mandiri. Nah, kalau kalian melihat nanti kalau misalnya kita dinas di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit jiwa atau di panti sosial sana, itu mereka ada terapi berkebun, ada terapi bertani. Nah, itu namanya terapi okupasi. Saya juga pernah tuh mengajarkan terkait dengan pembuatan telur asin. Jadi waktu itu kami punya program di Rumah Sakit Jiwa Bogor, itu si pasiennya itu diajarkan untuk membuat telur asin dan mereka berkeliling di Rumah Sakit Jiwa itu kepada keluarga-keluarga pasien untuk menjual telur asin mereka. Nah, dengan itu mereka dapat duit. Nah, dengan dapat duit itu meningkatkan harga diri mereka. Kemudian ada terapi keluarga. Nah, ternyata kalau gangguan jiwa itu yang sakit itu tidak hanya pasiennya saja, ternyata keluarga juga terbebani. Nah, kenapa terbebani? Ya karena keluarga harus dibebankan pasien dengan kondisi ketergantungan alias pasien yang tidak mampu secara sosial, ekonomi, dan lain-lain tadi. Kalau misalnya pasiennya nggak pandai cari uang sendiri, tuh dia harus dijaga minum obatnya terus, pasti itu adalah beban keluarga. Nah, bagaimana cara mengurangi beban keluarganya? Ada namanya psikoedukasi keluarga. Nah, di sini kita memberikan edukasi kepada keluarga terkait dengan bagaimana cara merawat pasien gangguan jiwa di rumah. Dan pastinya seluruh keluarga itu harus terlibat. Karena apa? Perlu diketahui lagi bahwa pasien gangguan jiwa itu sensitif. Jadi ada masalah sedikit itu bisa menyebabkan kekambuhan. Termasuk misalnya ada keluarga yang berbisik-bisik di belakang, ini si pasien ini bikin beban kita menjadi berat gitu. Terus didengar sama pasiennya. Itu pasiennya akan kambuh sakitnya dan dia akan mengamuk dan itu bisa diantarkan lagi ke rumah sakit jiwa. Tapi kan harapannya bukan lagi diantarkan ke rumah sakit jiwa kan. Harapannya itu pasien bisa long lasting di rumah dan bisa berkarya seperti biasa. Ya, bisa cari uang. Nah, itulah tujuannya psikoedukasi keluarga. Biar keluarganya ini tahu bahwa kondisi pasien gangguan jiwa ini seperti ini, harus diberikan dukungan, tidak boleh diberikan tekanan, obatnya harus sering diminum seperti itu. Itu psikoedukasi keluarga. Kemudian ada triangle terapi. Apa ini? Nah, ini untuk mengatasi masalah keluarga yang tidak efektif. Ini tidak hanya pada gangguan jiwa ya, tapi juga pada pasien-pasien yang saya pernah juga pakai triangle terapi, masalah antara ibu dan anak, mereka tidak selesai masalahnya. Jadi mereka setiap ketemu itu kelahi, terus akhirnya dilakukan triangle terapi. Ya, caranya ya saya berbicara dengan anaknya, apa kebutuhan anaknya, apa harapan anaknya terhadap ibunya. Saya berbicara kepada ibunya, apa harapan ibunya, apa keinginan ibunya terhadap anaknya. Kemudian saya buat kesepakatan antara berdua itu mau nggak ketemu untuk meluruskan masalah. Nah, setelah itu baru mereka bertemu bertiga. Nah, di situ dia curhat-curhatan dan akhirnya menangis dan lain-lain dan akhirnya mereka saling memaafkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah terapi kelompok. Nah, terapi kelompok ini tujuannya apa? Nah, tujuannya tadi kan ada individu. Nah, individu itu untuk masing-masing individu. Terapi kelompok ini dilakukan secara berkelompok. Tujuannya sebenarnya adalah yang lain dan tidak bukan adalah supaya si
pasien ini merasa tidak sendiri. Ada juga orang lain yang punya masalah yang sama seperti dia. Sehingga mereka punya motivasi untuk melakukan atau menyembuhkan dirinya. Contoh sederhananya adalah terapi aktivitas kelompok atau TAK. Nah, TAK ini adalah kalau misalnya pada pasien-pasien gangguan jiwa itu masing-masing kelompok itu diberikan kelompok, misalnya kelompok dengan sesama diagnosa itu dikumpulkan. Kemudian mereka akan mengatasi masalah bersama-sama. Ada self-help group, SHG. Self-help group ini kalau kalian pernah nonton, ada film barat yang dia itu Shopaholic. Kalau kalian bisa cari nanti Shopaholic, dia itu keranjingan belanja. Jadi apapun barang-barang yang dia lihat dan itu bagus, apapun caranya dia harus berhutang dan lain-lain. Mau duitnya nggak ada, dia akan cari cara untuk membeli barang tersebut. Itu kalau nggak salah film Shopaholic tersebut. Akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah penyakit dan dia si orang ini harus menyembuhkan itu. Jadi dia cari self-help group. Jadi dia berkumpul sama orang yang shopaholic yang menceritakan sama-sama apa masalah mereka, dan ada satu orang di situ yang menjadi penengah untuk meluruskan apa percakapan mereka selama self-help group gitu. Jadi di sana mereka saling mencari solusi untuk menghilangkan shopaholiknya. Kemudian ada supportive therapy. Nah, supportive therapy ini bisa untuk keluarga-keluarga pasien yang gangguan jiwa, dilakukan supportive therapy untuk saling mendukung satu sama lain, itu bisa. Jadi dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Baik, jadi tujuannya adalah semua terapi modalitas pada pasien gangguan jiwa, baik secara individu maupun kelompok, itu tujuannya adalah untuk supaya pikiran, perasaan, dan perilakunya ini bisa terkendali dengan baik menuju ke arah yang lebih positif, sehingga semua yang dilakukan oleh pasiennya ini nanti bisa mengarah ke kesembuhan atau ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Atau misalnya kalau tidak ada, misalnya malu bertanya, silahkan japri saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.